Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait menyimak. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kenapa toh kita harus mempelajari tentang menyimak ya? Tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama agar kita memahami hakikat menyimak, agar kita juga mengetahui tujuan fungsi dan teori-teori menyimak. Kemudian selanjutnya adalah agar kita dapat mengidentifikasi jenis, tingkatan, dan strategi dalam menyimak. Berbicara mengenai konsep dasar menyimak, menyimak adalah satu proses aktif dalam menerima, memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan merespons pesan yang disampaikan oleh penutur atau pembicara. Dalam sebuah konteks pembelajaran bahasa, menyimak itu termasuk keterampilan yang reseptif, yang sangat penting karena hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lainnya, seperti berbicara, membaca, dan menulis. Pengertian menyimak, ini ada dua pendapat yang saya ambil. Yang pertama dari Tarigan tahun 2008 yang menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi. Sedangkan Ross tahun 2008 menyatakan bahwa menyimak merupakan proses memahami ujaran lisan yang mencangkup pengenalan suara, makna kata, struktur kalimat, dan makna konteks. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya menyimak itu bukan sekadar mendengarkan saja, tetapi menyimak juga merupakan proses pemahaman dan pengolahan informasi lisan secara aktif. Kemudian kenapa kita kok melakukan proses menyimak? Tujuannya untuk apa kita menyimak itu dalam kehidupan sehari-hari ya, gampangnya itu untuk apa? Yang pertama tentu untuk menyerap informasi ya yang kita simak ya. Yang kedua, kalau sudah menyerap informasi pasti untuk memahami isi pesan yang disampaikan itu tadi. Yang ketiga adalah kita menanggapi ya, isi pembicaraan atau isi bahan simak itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan berbicara dan menulis. Baik, lanjut kepada teori-teori menyimak ya. Dalam menyimak itu ada 3 teori ya. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga adalah teori interaksional. Nah, kalau teori behavioristik itu menyimak itu dipandang sebagai sebuah kebiasaan yang dibentuk melalui pengulangan stimulus dan respons. Sedangkan teori kognitif itu menyatakan bahwa menyimak itu melibatkan proses mental secara aktif untuk memahami sebuah makna. Kemudian teori interaksional itu menyatakan bahwa kegiatan menyimak itu dianggap sebagai proses timbal balik antar pendengar dan penutur. Jenis-jenis menyimak ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah menyimak intensif, yaitu menyimak dengan perhatian penuh dan mendalam terhadap isi dan struktur bahasa. Menyimak insentif ini digunakan dalam konteks pembelajaran akademik, seperti ketika mahasiswa menyimak penjelasan dosen audio atau pembelajaran untuk dianalisis. Yang kedua adalah menyimak ekstensif, yaitu menyimak untuk mendapatkan pemahaman umum dari sebuah wacana lisan. Contohnya seperti apa? Misalkan menyimak berita, cerita, pidato, ceramah, itu kita tidak perlu mencatat secara detail. Kemudian menyimak kritis, yaitu menyimak dengan tujuan untuk menilai, menganalisis, ataupun mengevaluasi informasi yang disampaikan. Nah, menyimak kritis ini digunakan saat menyimak debat, opini, argumen. Nah, itu karena dapat menentukan kebenaran atau keakuratan sebuah informasi. Makanya disebut dengan menyimak kritis. Selanjutnya ada menyimak apresiatif, yaitu menyimak untuk menikmati dan menghayati isi wacana. Nah, ini biasanya kita eh, mendengarkan sebuah puisi, musik, dongeng, cerita rakyat yang sifatnya itu hiburan.
Itu namanya menyimak apresiatif, jenis menyimak apresiatif. Kemudian yang terakhir adalah menyimak interaktif, yaitu menyimak dalam situasi komunikasi dua arah, di mana penyimak juga memberikan tanggapan atau umpan balik. Nah, menyimak interaktif itu biasanya terjadi di dalam sebuah dialog, percakapan, diskusi, ataupun wawancara. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan menyimak, itu ada proses atau tahapannya, yaitu yang pertama adalah receiving atau penerimaan, yaitu menangkap suara melalui indera pendengaran kita, telinga. Kemudian understanding atau pemahaman, yaitu menafsirkan makna yang kita dengar tadi, yang kita dapatkan dari kata atau sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau interpreting, yaitu menghubungkan pesan yang kita terima itu dengan konteksnya. Selanjutnya adalah evaluasi atau evaluating, menilai isi atau maksud dari pembicara yang kita dengar tadi. Dan yang terakhir adalah responding, yaitu kita memberikan tanggapan itu secara verbal maupun non-verbal dari sesuatu yang kita dengar atau yang kita terima atau yang kita simak tadi, begitu. Lalu muncul sebuah pertanyaan ya, lalu bedanya menyimak dengan mendengarkan apa ya? Kalau mendengar itu merupakan proses pasif, jadi kita hanya menangkap suara aja tanpa pengolahan makna. Ya, kita hanya dengar aja. Tapi kalau menyimak itu proses aktif, jadi melibatkan perhatian dan pengolahan informasi, istilahnya bahasa Jawanya nggatek nih, itu menyimak. Kalau mendengar itu pasif, jadi hanya kita dengar saja tanpa kita perlu nggatek nih, dalam artian ya. Terus kalau mendengar itu tidak selalu disengaja, bisa terjadi kapan saja tanpa niat khusus, gitu nggih. Lalu kalau menyimak itu dilakukan dengan sengaja, jadi kita punya niat dan tujuan tertentu kenapa kita melakukan kegiatan menyimak. Lalu perbedaan mendengar dan menyimak selanjutnya, kalau mendengar itu tidak membutuhkan pemahaman, jadi kita hanya cukup menangkap suara-suara yang kita dengar saja. Kalau menyimak itu harus membutuhkan pemahaman dan interpretasi terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, jika mendengar itu tidak fokus, jadi kita tidak tertuju, tidak sepaneng atau tidak nggatek nih dengan penuh pada sumber suara. Tapi kalau menyimak, nah itu sebaliknya, harus fokus, harus penuh perhatian terhadap apa yang kita simak. Baik itu wacana lisan, baik itu apapun yang tujuannya merupakan proses menyimak. Baik, kegiatan selanjutnya adalah diskusi, nggih. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Jadi silakan membuat kelompok, lalu diskusikan sebuah video berikut ini. Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen sebagai konsep golden mean, dalam tradisi agama Buddha sebagai majjhima patipada,
dalam tradisi agama Hindu sebagai Madhyamika dan dalam Konghucu sebagai konsep Zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana dia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Menyadari pentingnya moderasi beragama, penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Berangkat dari temuan lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat dan inklusif, maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan toleran. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat. Setelah menyimak video yang telah ditayangkan pada tayangan sebelumnya, jadi silakan didiskusikan bersama teman kelompok Anda terkait 3 pernyataan ini. Yang pertama, apa tujuan dari pidato tayangan tersebut, kemudian apa inti pesannya, dan yang ketiga adalah strategi menyimak apa yang digunakan. Silakan didiskusikan bersama kelompok Anda. Tugas dikumpulkan hari ini maksimal pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Ya, tugas dikumpulkan berupa file Google Drive. Begitu nggih. Sekian pertemuan untuk kesempatan pada hari ini. Nanti kita lanjut pertemuan untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.